What's up rock and roll? Yes, gue seperti biasa lagi di hutan UI, lagi pakai sepeda apa tuh? Masih rahasia sepedanya, cuy. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! Nah, gue lagi di hutan UI, lagi latihan test ride sepeda yang satu ini karena gue harus mendapatkan review yang organik, yang objektif tentang sebuah sepeda. Nah, sepanjang jalan tuh gue kepikiran, di sepeda maupun di mountain bike, dimanapun, tuh pasti punya istilah-istilah tersendiri. Kali ini gue lagi kepikiran untuk ngebahas istilah kata kerja yang terjadi pada dunia MTB. Apakah misalnya lagi pedaling tuh apa sih? Menggenjot, mengayuh sepeda. Nah itu istilah pedaling di bahasa Indonesianya apa? Itu gue mau nge-share ke lu istilah-istilah yang sering digunakan di mountain bike. Mari kita mulai. Yang pertama, ngerel. Nah, ini bahasa Inggrisnya gue nggak tahu. Tapi ngerel adalah kondisi ketika lu masuk ke jalur air. Misalnya lu lagi di gunung, terus ada jalur yang tererosi oleh air. Nah, ban lu masuk situ tuh. Wah, jalurnya ngerel, ngelok. Ngerel sih yang paling sering tuh ngerel. Dan lu harus mengikuti rel itu supaya lu nggak jatuh. Karena kalau nggak, ban belakang lu bisa nyangkut di rel, lu bisa di atas. Atau ban depan lu nyangkut di rel, ban belakang lu di atas. Dan itu bisa bikin jatuh. Wes ngerel. Nah, itu istilahnya. Gue sering denger yang ngomong ngerel tuh Imam Wibowo. Sering banget ngomong ngerel. Next. Nah, salah satu istilah paling favorit gue dari istilah di MTB atau di sepeda. Nih, yang ini MTB deh. Itu adalah jumping. Jumping itu adalah kegiatan loncat, sepeda loncat. Apakah itu pada tabletop, pada launcher, atau pada drop jump. Yang jadi pertanyaan, kenapa jumping? Kan mestinya jumping. Sejarahnya cukup lama nih, dari tahun 84 kalau di gua ya. Jadi gue punya temen, Kiki dan Yoki, kita sering main BMX bareng. Terus kita suka pasang papan dengan diganjel batu, terus kita loncat-loncatan di situ. Selain itu ada juga kegiatan namanya naikin ban depan. Kita manggilnya saat itu adalah standing. Karena standing itu ditulisnya standing, kita bacanya standing. Berarti jumping pun bacanya juga jumping. gitu. Wah, kalau standing jadi standing, jumping berarti jadi jumping. Akhirnya itulah terjadi istilah jumping. Menurut gue pertama kali di situ gitu, kesalahpahaman. Padahal jumping itu kan JU ya, JUMPING. Tapi kenapa bisa jadi jumping gitu loh? Sejak itu setiap kali ngomong mau loncat, ayo jumping. Wah, dia bisa berhasil loncat. Wah, dia jago jumping. Pasti itu. Kalau lu sendiri gimana? Di daerah lu, loncat itu punya istilah sendiri nggak? Kalau di gua ya itu jumping tadi. Next, standing. Nah, ini adalah kegiatan ketika lu naikin ban depan lalu lu pedaling, lu goes. Waktu kecil main BMX mengistilahkan itu sebagai standing karena seperti sepeda yang berdiri kan. Dengan tulisan standing kita bacanya standing, makanya si jumping menjadi jumping itu. Tapi sebenarnya bukan standing istilah yang tepat. Istilah yang tepat adalah wheelie. Karena only one wheel you use. Naik, goes. Itu adalah wheelie. Di daerah lu namanya apa? Ada satu lagi kegiatan ngangkat ban depan tanpa pedaling. Jadi kita menyeimbangkan tubuh kita dengan maju mundurin badan, maju ke depan ke belakang. Itu namanya adalah manual. Bingung nggak lo? Berarti ada matic dong kalau ada manualnya. Tapi nggak ada matic. Gue nggak pernah dengar istilah di sepeda, ayo pakai skill matic. Apa skill matic? Nggak ada. Lu ngangkat ban sepeda tanpa lu goes,
lalu lu meluncur sambil terus berdiri mempertahankan ban depan di atas, itu namanya manual. Berarti masih pakai kopling. Stoppie. Ini adalah kegiatan ketika sepeda lu lagi jalan, ngebut, terus lu rem depan sehingga dia ban belakang yang ngangkat. Nah, itu bisa yang ngangkat terus lu tetap ngelinding ke depan, itu namanya stoppie. Tapi orang sini bilangnya apa? Stupi. Stupi mah si anjing itu kan. Stupi tambah D jadi stupid. Yang bener adalah stoppie. Tapi ya terserah lah kalau misalnya mau ngomong stupi. Nah, bahasa lain dari stoppie ini adalah reverse wheelie. Jadi kebalikan dari wheelie tadi yang ban depan naik, ini ban belakangnya naik kan, reverse wheelie. Kalau di motocross dan sering dipakai juga di mountain bike, istilah lainnya adalah endo. Gue nggak tahu asal katanya dari mana endo. Tapi ketika lu ngebut ngekut, nah itu namanya endo. Yang jadi masalah, endo ini pun punya dua meaning juga. Endo sebagai trik, sebagai skill, sama endo sebagai sebuah kemalangan, sebuah kecelakaan. Lu jatuhnya jatuh kenapa? Jatuh endo, artinya lu jatuh begini terus nungging ke depan. Jadi tergantung sama konteksnya apa. Kalau lu bilang, wah gue jatuh endo, nah itu artinya ya lu jatuh nungging gitu, ban belakang keangkat dan lu juralit ke depan. Atau lu bisa juga bilang, gue hari ini sukses endo, jadi artinya lu udah berhasil melakukan skill ban belakang lu angkat, ban depan napak dan meluncur. Yang suka ajaib adalah ketika muke lu cemong penuh dengan tanah, gue sukses endo, jadi ini sukses apa nih? Sukses meluncur apa sukses nungging? Itu pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan endo sebagai kecelakaan atau ngejuralit atau jatuh ke depan, itu ada istilah sendiri juga, namanya OTB. Ini adalah sebuah singkatan dari over the bar. Jadi badan lu mental ke depan melewati handlebar, over the bar. Ini OTB, istilah sendirilah untuk endo yang salah kaprah tadi, untuk endo yang kecelakaan tadi. Jadi ketika lu jalan, set, tung, bruk, ngejuralit ke depan, itu namanya over the bar. Bahasa Indonesianya macem-macem. Ada yang nyublek, ada yang nyungsep, ada yang nyusruk, ada yang apa lagi ya? Lu punya istilah apa di daerah lu? Kalau di gua biasanya nutug atau numbak. Nutug atau numbak. Kalau ketemu sama teman-teman yang punya latar belakang Jawa, nyungsep biasanya gitu. Wah, ternyata gue di situ nyublek, gitu tuh. Gue sendiri pakainya biasanya numbak gitu. Jadi lagi loncat, ceng, lo berat depan, akhirnya seperti tombak jatuh gitu, numbak, cus gitu. Bahasa resminya adalah over the bar. Over the bar. Wah, padahal nyungsep aja, nyungsep. Nah, masih berkaitan dengan jatuh. Jatuh itu kan di MTB itu cenderung keren, gagah, dan terhormat gitu ya. Jatuh ke depan ngejuralit, jatuh ngepot lah, jatuh apa, itu kesannya tuh, wah dia bikin effort yang ekstrim, tapi akhirnya dia jatuh. Wah, good effort. Semoga dia baik-baik saja gitu. Itu jatuh yang bakal ditolongin dan bakal didoain. Meskipun ada beberapa juga yang kalau selamat diketawain gitu ya. Tapi ada satu tipe jatuh yang kalau disebut istilahnya pun itu menjatuhkan harga diri lu, men. Namanya jatuh bego. Ini adalah jatuh yang disebabkan karena kalau lu pakai pedal yang clipless, pedal yang pakai klit, terus ketika lu mau keluar, kaki lu mau dilepas dari itu pedal, nggak mau lepas dia, nyangkut terus. Akhirnya badan lu miring, gabruk. Nah, itu jatuh bego. Nggak boleh takut jatuh. Dan gue pas pertama kali gue pakai sepatu klit itu terjadi berulang-ulang berkali-kali. Cuma nggak gue masukin aja ke konten. Yang lebih bego lagi adalah ketika lu jatuh bego,
di lampu merah, truk mau lepas, kan berhenti ini lampu merah, mau lepas kaki dari pedal, nggak lepas, cep, tapi nggak jatuh, tapi nyender di babang Gojek sebelah. Om, maaf om, nyender deh nih di helm Gojek. Makanya dibilangnya jatuh bego. Nah, mari kita beralih ke skill. Ada istilah skill yang cakep namanya Scandiflick. Kadang-kadang gue suka mengindonesiakannya menjadi Sri Candiflick. Scandiflick adalah ketika lu lagi ngebut, lalu tiba-tiba di depan ada belokan tajam, lu mau nggak mau mesti, misalnya belok ke kanan ya, lu buang kiri dulu sambil sliding, ban belakang sambil sliding, sehingga lu punya ruang untuk bisa bikin kurva belok. Kira-kira contohnya beginilah, ini Scandiflick. Ini adalah skill yang keren banget, yang bisa bikin lu terlihat pro, meskipun kadang-kadang Scandiflick terjadi karena survival, karena refleks darurat. Wih, ada Scandiflick, padahal mah hampir no-broke aja gitu, panik gitu, tiba-tiba terjadilah Scandiflick. Berkaitan dengan Scandiflick, karena bentuknya yang gitu-gitu kayak pantat ikan, bagaimana kalau untuk Indonesia kita kasih nama skill geboy lele? Itu seperti lele yang ngegeboy-geboy pantatnya, ekornya. Scandiflick untuk Indonesia adalah geboy lele. Berikutnya adalah satu teknik yang sering dilakukan ketika ada turunan curam. Ini adalah namanya modulasi, atau kalau bule sih mereka istilahnya feathering the brakes, yaitu narik rem dengan hati-hati. Gimana ya? Ngefeel gitu, narik remnya ngefeel, jangan cep, jangan pakem banget, karena kalau pakem banget lu ngepot atau lu bisa stopi, nyublek. Tapi lu sisir gitu. Set. Jadi nggak langsung lu pakemin, nggak langsung lu bejek. Itu istilahnya adalah feathering the brake. Kalau di Indonesia gue sering ketemu sama teman-teman bilangnya remnya dimodulasi dong. Dimodulasi itu jadi kayak set, jadi nggak langsung mati gitu, set gitu. Pakai feeling, modulasi rem. Bagaimana kalau kita bikin istilah baru? Sisir. Remnya disisir dong. Kan keren tuh, rem disisir tuh maksudnya gimana? Biar pusing. Itu adalah modulasi dengan istilah baru, made in Rock and Roll Daddy, disisir. Gue lagi ngonten ini, terus tiba-tiba ketemu sama oknum satu ini. Om Ganes ngapain sih? Jam berapa sekarang? Ini jam setengah 11 ya? Setengah 11. Tiba-tiba ketemu di UI, ya kan? Ngapain coba ya? Aku punya pertanyaan. Apa coba? Silakan bertanya. Pertanyaannya? Saya, sebagai dosen UI, saya akan menjawab. Asal kata goes apa? Goes. Asal kata goes. Go. Ayo. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tolong dijelaskan, Om. Jadi asal kata goes adalah dari genjot wes. Bahasa Jawa, genjot wes itu satu. Genjot wes. Terus, iya. Terus yang kedua, gara-gara ada lagu yang kring goes kring, dari situ. Kring yang ada. Bukan dong. Kan ada. Emang ada kring ada sepeda itu. Iya. Itu lagu lamanya kan? Yang lagu baru loh, yang penyanyi cilik itu. Kring goes kring goes itu ada. Aku harus tanya anakku dulu. Naira aku nanya ya nanti Bapak. Satu itu. Yang kedua, kalau di Jawa, goes itu biasa dipanggilnya apa istilahnya? Ngepit. Ngepit satu. Ya siji mana? Dua. Nyepeda. Oke. Nyepeda namanya. Nyepeda. Terus wes kere. Mancal. Oh iya mancal. Mangan turu mancal. Yang keempat. Tit. Ngontel. Astagfirullahaladzim. Dia yang guys. Jawa. Dia yang sepedanya gravel. Wah, pelanggaran. Ketahuan begonya ini lah.
Jadi kalau di Pulau Jawa ada berbagai macam jenis istilah sepedahan. Ada Iya. tadi apa Mancal. tadi? Mancal. Ngepit, terus montel, goes, terus sepedahan genjot. Genjot ya, genjot. Limo, we. Ya. Gowes itu genjot wes. Lalu kalau di daerah Jawa Barat di Sunda itu namanya boseh. Ngeboseh. Itu. Padang Ayo Padang. di kayuah. Di kayu. Ayo, yang lain di daerah lain kira-kira goes itu di daerah lain ada istilahnya sendiri-sendiri nggak? Tulis di komen. Jangan lupa subscribe guys. Lu subscribe ke dia otomatis subscribe ke gua. Enggak ya. Ini konten beneran aku jadi kayak gak ngeblank ya. Astaga. Akhirnya kita berjumpa lagi. Nice. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagramnya Ganesh Tamsil, Papa Rock and Roll, Dedi Rock and Roll, Mama Rock and Roll, semua rock and roll. So, kira-kira demikian pembahasan tentang istilah-istilah yang biasa dipakai di dunia mountain bike di Indonesia. Mungkin gue bahas berikutnya di dunia sepeda yang lain yang pada umumnya ya. Tadi habis ketemu Evin, ngobrol panjang. Seru men. Gua akan lanjut nge-review sepeda ini. Sepeda apa ya memang masih rahasia. Tapi kira-kira demikianlah istilah-istilah yang biasa dipakai di dunia sepeda mountain bike Indonesia. Lu sendiri punya istilah-istilah khusus nggak di daerah lu? Tulis di komen, terus kita ngobrol dan kita ketawain bareng-bareng. Oke, I'll see you in the next video guys. Rock and roll. Tangan gue nyangkut, jadi nggak bisa kasih tanda tanduk. Rock and roll.